Mas Wahyu sering mengatakan bahwa keyakinan itu menjadi penentu, Mas, dengan apa yang terjadi dengan usaha kita, ya, dengan apa yang kita lakukan. Nah, banyak orang yang sudah yakin dengan usahanya, ya, sudah bekerja keras, kemudian yakin dengan doa yang sudah dipanjatkan, akan tetapi masih gagal juga, Mas. Kira-kira apa penyebabnya, Mas? Banyak orang yang masih tidak mau menyadari ya bahwa hidup ini adalah tentang kehendak kita dan juga kehendaknya Sang Pencipta. Kalau kita bicara tentang apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalani, termasuk tentang keinginan kita, tentang semuanya, itu adalah hasil atau buah daripada pikiran kita. Tetapi pikiran ini tidak akan mampu bekerja dengan keras, artinya tidak akan mampu melaksanakan tugasnya manakala tidak didorong dengan energi dari dalam yang disebut keyakinan. Saya mau terangkan kalau ada banyak orang yang merasa sudah bekerja keras, sudah rajin berdoa, bahkan sudah yakin di dalam dirinya, tetapi masih mengalami kegagalan. Ini sebetulnya hanya tentang cara berpikir saja. Bahwasanya kebanyakan orang-orang ini merasa keberhasilan itu adalah tentang apa yang mereka inginkan itu tercapai. Artinya ketika kita punya keinginan, kemudian keinginan itu terwujud, disitulah kita merasa bahwa itu adalah keberhasilan. Padahal di sini bisa menjadi titik awal daripada sebuah kegagalan atau kehancuran kita yang bahkan bisa jadi jauh lebih besar. Jadi ada banyak orang yang terkecoh dengan itu. Misalkan ingin memiliki sebuah usaha, kemudian terwujudlah usaha tersebut. Tapi mereka merasa bahwa itu adalah sebuah keberhasilan. Sedangkan usaha ini adalah titik awal untuk mereka menentukan ending daripada keberhasilan itu sendiri. Yang mana tentu hasil daripada usaha itu harus mampu membuat dia itu jauh merasa tenang, baik secara pikiran maupun secara batinnya. Artinya hasilnya harus bisa membahagiakan dirinya. Tetapi pada kenyataannya, banyak juga yang justru keberhasilan itu justru menjadi titik awal di mana di sanalah dia nanti jadi nggak hati-hati, dia jadi lupa, jadi abai, bahwa dia masih harus terus berproses untuk mencapai keberhasilan yang sesungguhnya. Sehingga ya usaha itu justru bisa menjadi malapetaka atau titik awal daripada kehancuran atau kegagalan dari keberhasilan yang ingin dia raih, artinya keberhasilan yang lebih dalam. Nah, kalau kita bicara tentang keyakinan, tentang kerja keras, ini kan yang tahu adalah orang tersebut yang menjalankan. Keyakinan ini kan bersifat gaib, Thomas. Kerja keras itu bisa dikatakan bersifat fakta. Hasil dari apa yang kita pikirkan, kemudian kita berupaya untuk mewujudkan itu secara fakta. Itu disebut kerja keras kita. Nah, kerja keras ini seberapa keras kita mengerjakan, itu yang tahu ya diri kita sendiri. Sudahkah step by step-nya, sudahkah semuanya ini betul-betul kita lakukan dengan keras dalam arti sesuai dengan yang seharusnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang keyakinan, apakah keyakinan kita ini sudah betul-betul mencapai titik yang terdalam, yaitu yang disebut keimanan? Nah, ini tentunya yang tahu ya diri kita sendiri. Ibaratnya orang makan, ini kenyang dan tidaknya yang tahu kita. Kebanyakan atau terlalu sedikit sehingga dampak yang dirasakan ini jadi kekenyangan atau pas-pasan atau masih kurang, masih lapar, itu yang tahu kita sendiri. Nah, sedangkan di dalam diri kita ini tatanannya kan begini. Ada dua sisi atau dua unsur di dalam diri kita. Yang satu bersifat gaib, yang satu bersifat fakta. Ini nggak bisa dipungkiri. Ini satu paket yang nggak bisa terpisahkan. Nah, sisi gaibnya ini kita sebut sebagai roh kehidupan daripada Tuhan. Atau disebutnya kehidupan jiwa, karena itu sifatnya gaib.
Nah, untuk menghidupkan sisi gaib ini, kita harus masuk di dalam keyakinan. Kalau kita perdalam lagi ke dalam keimanan kita, kita imani. Nah, seberapa besar keyakinan dan keimanan kita ini, yang tahu diri kita sendiri. Bisa dikatakan tugas kita itu hanya bagaimana kita bisa memaksimalkan keyakinan atau keimanan kita ini untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, ini yang tahu diri kita, Mas. Lalu kemudian apakah cukup hanya dengan kita modal yakin atau modal iman ini tadi? Tidak cukup. Bila mana yang mau kita kejar atau yang mau kita raih ini adalah sesuatu yang bersifat fakta. Artinya, kalau kita menggunakan keyakinan ini, menggunakan keimanan ini karena sifatnya gaib, maka dia akan menghidupkan yang gaib. Nah, kehidupan di sisi yang gaib ini di dalam diri kita adalah kehidupan jiwa atau batin kita. Hanya sebatas itu. Sedangkan ketika kita masuk di dalam kehidupan raga atau yang disebut unsur yang bersifat fakta ini tadi, ini adalah tentang sesuatu yang nyata, yang memang ketika kita menghidupkan sisi nyata kita, sisi fakta kita harus mampu menghidupkan otak manusiawi kita atau pikiran kita. Tentunya dengan baik, dengan benar, sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan untuk kita mewujudkan hal yang bersifat fakta itu. Nah, seberapa keras, seberapa besar kita menghidupkan yang sisi ini, yang sisi fakta ini. Artinya, seberapa keras, seberapa besar, seberapa benar, seberapa tepat pola pikir manusiawi kita atau otak kita ini kita gunakan. Itu yang tahu juga diri kita. Nah, kalau dua-duanya ini, antara yang gaib dan yang fakta ini sudah kita jalankan dengan baik, dengan benar, saya rasa hasilnya pasti akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, akan tetapi ketika kita sudah merasa seperti itu, kemudian kok kita masih merasa bahwa aku sudah kerja keras, aku sudah yakin, tapi kenapa kok masih gagal? Aku juga sudah berdoa dan lain sebagainya. Tapi kok masih gagal? Kita nggak menyadari bahwa di dalam hidup ini ada kehendak kita sebagai manusia secara fakta dan ada kehendaknya yang maha kuasa melalui kegoibannya ini tadi. Karena yang goib ini tadi bukan ranah kita. Ini ranahnya yang maha kuasa. Tugas kita hanya mengimani, meyakini itu saja. Karena apa? Bisa jadi apa yang sudah dengan keras, dengan tekun kita kerjakan ini tadi, bahkan sudah kita yakini, sudah kita imani, kemudian kita mengalami kegagalan, sebetulnya itu bukan kegagalan. Ada banyak orang bisa mengatakan bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Sebetulnya itu adalah kalimat pesan moral untuk kita menyadari supaya kita bisa mengikhlaskan, kemudian kita bisa berbenah dari apa yang kita alami tentang kegagalan itu. Nah, bisa jadi kegagalan itu adalah keberhasilan kita menyelamatkan kita dari hal-hal yang justru membuat kita semakin hancur. Jadi kita gagal itu sebetulnya, kegagalan itu memang milik kita. Keberhasilan itu juga milik kita. Tidak akan pernah ada keberhasilan kalau tidak ada kegagalan. Dan tidak akan pernah ada kegagalan kalau tidak ada keberhasilan. Artinya kita mempunyai potensi yang sama untuk meraih dua-duanya. Bisa gagal, bisa berhasil. Tinggal kita melihat dari sudut pandang yang mana, begitu. Jadi ketika kita mengalami suatu kegagalan, jangan dimaknai bahwa seolah-olah kegagalan itu adalah segala-galanya. Yang seolah-olah keinginan kita ini nggak akan bisa tercapai, begitu. Padahal kalau kita berhasil saat itu juga, bisa jadi sebetulnya ini adalah awal daripada kita akan mengalami kegagalan di yang akan datang atau di depannya. Nah, dari sinilah kita koreksi. Kenapa kok bisa gagal? Oh, karena ini kita koreksi, kita benahi. Untuk kita meraih keberhasilan berikutnya. Jadi, kita bicara tentang berhasil dan gagal ini sebetulnya hanya tentang kesadaran. Kalau dikembalikan kepada kehidupan kita yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mampu menjalankan sisi kegoiban di dalam diri kita dan sisi fakta di dalam diri kita. Artinya tentang pikiran dan tentang batin kita. Dua-duanya, keyakinan
dan juga kepercayaan. Kepercayaan, keyakinan masuk di dalamnya keimanan. Maka ya akan terwujud, akan terjadi apa yang kita inginkan. Ini memang kedengarannya mudah, tetapi nggak semudah itu untuk dicerna, dan kalau mau mempelajari ini, saya rasa dampaknya juga luar biasa, Mas, untuk hidup kita. Ya, artinya kita harus selaras juga ya antara fakta dan yang nggak fakta ini. Apakah ini sejalan dengan konsep kun fayakun, Mas, kalau di dalam bahasa ketuhanan? Sangat. Harus mampu menjaga keseimbangan antara pikiran dan juga batin kita. Karena apa yang ada di dalam diri kita ini, kalau sudah mampu kita seimbangkan, maka akan tercapailah sebuah keselarasan. Bukan hanya di dalam diri kita, tapi termasuk juga dengan apa yang ada di alam semesta ini. Jadi kalau kita bicara tentang kun fayakun, apa yang terjadi maka terjadilah. Sebetulnya di sini adalah sudah masuk di tingkatan antara percaya, yakin, iman. Nah, kepercayaan itu sebetulnya adalah tentang apa yang ada di kepala. Berdasarkan dari 4 anasir atau jendela yang ada di dalam tubuh kita ini. Ada mata, hidung, telinga, mulut. Berawal dari sanalah, muncullah kepercayaan ini tentang keinginan ini itu, harus begini begitu, itu semuanya ada di sini. Karena mendengarkan, karena melihat, karena mencium bau, karena perkataan dan lain sebagainya. Nah, tingkat kepercayaan ini kemudian kita bawa masuk ke dalam untuk kita yakini, Mas. Nah, kalau sudah yakin, kita masuk lagi, perdalam lagi keyakinan itu sehingga tidak ada lagi keraguan untuk kita hapuskan tentang apa yang ada di kepala kita, tapi sudah masuk di dalam keimanan bahwa itu pasti terjadi. Itu yang disebut kita masuk ke dalam energinya Sang Pencipta yang ada di dalam diri kita. Kalau sudah masuk di sana, apakah cukup hanya dengan itu? Tidak. Kalau energinya Gusti Allah ini sudah diaktifkan, artinya sudah dihidupkan, maka energi ini yang harus menghidupkan atau memberikan energi yang jauh lebih besar kepada otak manusiawi kita atau pikiran kita. Dari sinilah maka kita akan mampu mengerjakan semuanya dengan totalitas. Nah, baru di situ nanti akan terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terlepas kita harus mengalami proses, ada gagal dulu. Istilahnya orang itu kayak begini loh, Mas. Kita belajar berjalan, kita itu terjatuh dulu. Bukan berarti terjatuh itu terus kita gagal, nggak mungkin bisa jalan. Dari terjatuh itu kita semakin kuat, dari terjatuh itu kita semakin pandai, ya. Dari terjatuh itu kita semakin tekun lagi, dan dari terjatuh itulah kita bisa belajar supaya jalan kita itu jauh lebih benar dan akhirnya kita nggak akan terjatuh lagi. Kurang lebih begitu. Sama persis dengan tentang hidup ini, kita ingin meraih ini, meraih itu. Kebanyakan kan tidak mau masuk di dalam kesadaran, terlalu memaksakan. Memaksakan kehendaknya sebagai manusia, padahal ada kehendaknya Sang Pencipta. Yang mana bisa jadi kehendaknya Sang Pencipta ini tidak sama dengan kehendaknya kita sebagai manusia. Biarpun harusnya ini bisa diselaraskan. Makanya kalau, gagal hari ini, bisa jadi besok kita berhasil. Hari ini berhasil, bisa jadi besok kita gagal. Kalau kita tidak mampu menjalankan dua-duanya ini dengan baik, dari situ tugas kita, semuanya. Sekali lagi bicara tentang keyakinan ini, tidak cukup hanya sebatas yakin. Semua tergantung pikiran dan juga hati kita. Kembali lagi akan terus kembali ke sana, tidak ada yang lain. Sama halnya kalau saya kasih contoh lagi, kita bicara tentang makanan saja. Ketika Mas Yahya di rumah dimasakkan oleh ibunya Mas Yahya. Kemudian makanan itu sudah matang, dihidangkan di atas meja makan. Mas Yahya kira-kira yakin tidak bahwa makanan itu memang juga menjadi haknya Mas Yahya untuk dimakan oleh Mas Yahya? Yakin. Yakin. Karena apa ya? Karena memang itu miliknya orang satu rumah. Nah, kalau sudah yakin, apa cukup hanya modal yakin terus tiba-tiba makanan itu bisa masuk sendiri ke mulutnya Mas Yahya? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, disinilah proses keyakinan itu dikuatkan lagi dengan keimanan bahwa kalau aku makan itu pasti aku kenyang dan pasti itu rasanya enak sekali. Kalau sudah
keyakinan atau keimanan itu tadi akan membangkitkan energi yang disampaikan ke otak kita, sehingga otak kita ini nanti yang akan menggerakkan tubuh kita. Karena sudah yakin, sudah kuat sekali, sehingga apa yang ada di otak ini kemudian berfungsi untuk menggerakkan tubuh kita. Kaki kita melangkah ke meja makan, tangan kita bergerak mengambil makanan dan memasukkannya ke mulut. Maka terjadilah sesuai dengan apa yang kita yakini atau kita imani. Sama halnya dengan ketika Mas Yahya menginginkan, oh saya ingin punya uang misalkan. Nah, ingin punya uang itu tentu dari pola pikir, dari pikiran. Kemudian masuk ke sini, yakin aku pasti dapat uang. Diimani di situ, udah yakin banget. Nah, setelah itu, muncullah energi ini di dalam otak kita. Berdasarkan keyakinan atau keimanan itu tadi. Maka otaknya Mas Yahya yang akan berpikir, apa yang harus aku lakukan? Berarti aku harus begini. Nah, di situ itu pertimbangannya. Antara Mas Yahya mau mendapatkan uang itu dengan cara yang benar atau tidak. Mas Yahya kan bisa dengan menjual apapun yang Mas Yahya miliki supaya dapat uang. Bisa berhutang. Bisa juga dengan cara mencuri. Nah, inilah pentingnya. Menyelaraskan antara keyakinan atau keimanan di dalam jiwa, di dalam batin kita ini tadi dengan pikiran kita. Tidak hanya sekedar disatukan untuk kemudian dieksekusi, Mas. Tetapi harus diselaraskan supaya ketemu benar tidaknya. Jangan sampai hanya yang penting dapat uang. Kan berhasil kalau yang penting dapat uang. Ya. Tapi kan kalau sampai dapat uangnya ini dengan mencuri, apakah itu keberhasilan yang sesungguhnya? Kalau sampai dapat uangnya ini dengan cara berhutang atau menipu, bisa jadi justru ini adalah titik awal untuk kamu mengalami yang namanya kegagalan itu tadi. Ya inilah yang saya maksudkan supaya kita berkesadaran itu di sana. Jadi nggak sampai kita salah melangkah. Keyakinan itu memang bisa jadi kunci keberhasilan kita ya, Mas. Sangat jelas sekali. Ya, jadi kalau kita tidak punya keyakinan, maka pikiran kita ini atau otak kita nggak akan berfungsi dengan maksimal. Nah, tetapi ada hal yang harus diingat bahwa kita juga harus berkesadaran, yang mana ada kehendak kita sebagai manusia dan ada kehendaknya Sang Pencipta. Biarkan dua-duanya berjalan selaras. Nah, ini tugas kita untuk menyelaraskan. Sekali lagi, untuk menilai, untuk memahami, mengerti cara berpikir kita dari sudut pandang yang mana kita menilai tentang berhasil atau gagal, masuklah di dalam kesadaran. Supaya kamu mampu menyelami itu, supaya kamu mampu memahami itu dengan benar, enggak merasa bahwa, oh sudah begini tapi kok masih gagal, padahal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Oh sudah begini, aku berhasil, tapi kamu enggak sadar bahwa keberhasilan kamu ternyata adalah awal daripada kehancuran atau kegagalan kamu. Itu poinnya.